Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyertai saudara-saudara semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmatnya kita dapat mengadakan tatap muka, dan insya Allah nanti juga dilanjutkan dengan temu bicara di antara saudara-saudara dengan saya sendiri. Lebih-lebih bagi saudara-saudara juga yang datang dari jauh, dari Bandung, tentunya berangkatnya pagi-pagi sekali dan masih ngantuk barangkali. Mudah-mudahan setelah sampai di Tapos ini dengan bau daripada kandang, antuknya bisa hilang. Sungguh saya sangat gembira sekali, oleh karena itu saya sampaikan selamat datang di Tapos ini. Dan banyak yang sebenarnya ingin semua datang di Tapos, yang sebetulnya di Tapos tidak ada apa-apanya, tidak ada banyak. Tapi itu ada baiknya, sehingga sedikit besarnya juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa sebenarnya yang ada di Tapos ini. Karena di sana sini tentunya juga dihubungkan dengan peternakan, dan presiden tentunya juga merupakan peternakan yang mewah, segala serba ada, baik mengenai istana katanya ada, juga mengenai helipadnya juga ada, dan juga kolam renangnya maupun juga daripada golf course-nya. Padahal sama sekali tidak ada, barangkali yang dihubungkan daripada satu dengan lain. Yang dikatakan kolam renang itu adalah tempat bak air untuk menampung air dari 2,5 km dari sini untuk minum daripada ternak-ternak itu. Lantas kedua juga lapangan rumput guna makan ternak, karena kelihatan luas, disangkanya juga itu golf course-nya itu. Lantas tempat pengeringan dari hasil-hasil produk lainnya, umpamanya kopi itu, maupun juga coklat, barangkali itu dinilainya, disangkanya sebagai helipadnya. Terlalu jauh. Kalau saya dari Bogor kemari tentunya slow cepat supaya tidak capek, lebih baik naik naik helikopter. Padahal tidak ada sama sekali, dan nanti saudara-saudara bisa melihat. Katanya ada istana, ya istananya ya ini. Ini saja sebetulnya merupakan bangunan yang kita beli daripada bekas pameran perindustrian pada waktu itu. Ikut ada rumah joglo. Nah, saya turut lelang satu ini. Kemudian kita dirikan di sini. Begitu pula daripada lainnya, sehingga tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan nanti saudara akan bisa menyaksikan daripada keseluruhannya. Saya sungguh gembira bahwa tadi telah diuraikan saudara-saudara daripada berbagai pengurus koperasi, koperasi mahasiswa, koperasi pemuda, maupun juga daripada koperasi-koperasi lainnya maupun pemuda pada umumnya sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi. Ini tentu sangat menggembirakan, dan saya harapkan mudah-mudahan apa yang telah diberikan dan apa yang telah diperoleh saudara-saudara dalam rangka mengikuti pendidikan pelatihan manajemen koperasi itu akan merupakan bekal bagi saudara-saudara, sehingga nanti akhirnya menjadi kader-kader koperasi yang tangguh dan andal untuk turut serta atau berpartisipasi pembangunan dalam bidang ekonomi pada umumnya, khususnya juga pembangunan dalam bidang koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi daripada ekonomi nasional kita. Saudara-saudara tentunya tadi telah 12 tahun mengikuti dalam bentuk daripada koperasi mahasiswa. Tapi sebetulnya Orde Baru itu sudah mulai lahirnya telah membuat program dan sana mengenai pengembangan daripada koperasi itu. Karena apa? Ya karena memang koperasi sudah merupakan amanat daripada rakyat itu sendiri yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka ekonomi nasional kita sesuai dengan pasal 33 sudah jelas bahwasanya ekonomi nasional kita harus kita susun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian alat-alat produksi yang penting dan yang menyangkut hajat hidup daripada rakyat
harus dikuasai negara. Air maupun juga bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran daripada rakyat Indonesia. Ini beberapa pokok pemikiran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian alat produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup daripada rakyat termasuk air, bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang diperhatikan adalah memang sebesar-besar daripada kemakmuran rakyat. Nah, di sini antara lain ada pula pengertian daripada dikuasai oleh negara. Apakah itu perlu dikuasai secara langsung, misalnya seperti hal-hal yang strategis seperti Pertamina dikuasai oleh negara. Begitu pula pabrik-pabrik lainnya itu. Kalau dikuasai oleh negara secara langsung, ya seperti negara komunis, segala sesuatunya serba diatur oleh negara. Kita pun telah merasakan demikian. Ternyata memang juga tidak bisa berjalan. Negara-negara komunis yang dulu mengandalkan ideologinya, mengatur segala sesuatunya secara sentral, sekarang mengakui kegagalannya sendiri. Bahwa dengan sistem itu memang tidak mungkin. Seperti halnya juga pada waktu saya artinya berkunjung ke RRT pada waktu akan memulihkan hubungan diplomatik antara RRT dengan Indonesia. Saya menemui pemimpin-pemimpinnya baik daripada presidennya, perdana menteri maupun juga daripada sekretaris jenderal partainya. Saya katakan ini kalau kemudian sudah menyadari daripada komunisme tidak bisa membawa kemakmuran daripada rakyatnya, lantas akan kemana arahnya itu? Saya tanyakan. Kemudian terus terang beliau-beliau itu adalah menyampaikan pengakuan kegagalannya. Terus segala sesuatu yang diatur secara sentral, dikuasai oleh partai, itu ternyata memang tidak bisa membawa hasil, justru daripada sebaliknya. Karena mereka mengatakan merupakan polisi yang daripada partai komunis. Mengatakan polisi itu kebijaksanaan kuali besar, mengatakan. Karena apa? Daripada semua itu diperlakukan sama. Segala sesuatunya diatur, makannya diatur, lantas masaknya pun juga dalam kuali yang besar. Kemudian masing-masing dapat satu mangkok. Yang bekerja ya rajin ya satu mangkok, yang malas juga satu mangkok. Itu akhirnya kemudian menyadari bahwasanya tidak membawa kenaikan produksi yang tinggi, justru merosot. Karena yang tadinya kerja keras, ya buat apa kerja keras yang bisa sama satu mangkok saja itu. Sehingga kemudian melakukan ini gagal total, karena itu tidak mungkin. Tapi saya katakan lantas kemana arahnya itu setelah itu gagal. Nah, kemudian inilah terus mereka mengatakan cuma bahasanya memang belum memenuhkan daripada jalan yang harus ditempuh untuk memperbarui daripada sistem komunisme yang dinilai dan diakui sebagai kegagalan itu. Dia terus terang mengatakan sementara sekarang terpaksa satu negara itu mengambil dua sistem, ialah sistem bukan pure komunisme tapi adalah sosialisme yang disesuaikan dengan adat istiadat dan juga daripada kebudayaan Cina katanya. Kemudian yang kedua adalah terus terang saja ini mengambil sistem yang dulu kita tentang, kita musuhi, ya sistem kapitalisme. Ini yang kemudian diakui. Sehingga dengan demikian terpaksa satu negara sementara mengambil dua sistem. Memang kelihatan bahasanya Cina itu adalah bentuk daripada menerapkan kapitalisme, mulai daripada pantai utara sampai selatan itu dibentuk kantong-kantong daripada pembangunan kawasan industri. Itu pure melaksanakan sistem kapitalisme seperti di Hong Kong. Terus Hong Kong itu kemudian dibangun daripada utara. Nah, itu lantas pengakuannya demikian, sehingga ternyata memang dengan demikian memang pertumbuhan daripada Cina sangat pesat sekali pada akhir-akhir ini. Sedangkan daripada di pedalaman yang di luar daripada kantong-kantong tadi masih menggunakan sistem sosialisme tadi dirubah. Ialah apa? Yang tadinya semua produksi itu diambil oleh negara, sekarang diberikan 70%. Itu kepada rakyat, 30% saja diambil negara. Yang 70% ini kemudian lantas sekarang diperkenankan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
untuk membeli pakaian, untuk membeli perumahan, dan membeli apa kebutuhan daripada hidup. Berarti lantas dengan demikian ada iming-imingan, itu ada kegairahan daripada petani karena bekerja keras akan memperoleh 70% tadi. Nah, ternyata produksinya itu meningkat sekali. Itu. Ini sebagai satu pengalaman bahwasanya dengan apa yang tadi katakan dikuasai oleh negara, dengan semua penuhnya dikuasai negara seperti sistem komunisme, itu ternyata memang yang telah 70 tahun mengeterapkan komunisme saja merasa gagal, tentunya juga kita tidak akan menuju ke situ. Tapi jelas bahwa apa arti daripada dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar daripada kemampuan rakyat. Nah, ini tentunya kita harus menafsirkan lain, tidak dikuasai semata-mata oleh perusahaan-perusahaan negara, dikuasai itu karena juga tidak mampu daripada kemampuan negara menguasai seperti Pertamina dan sebagainya itu, akan tapi juga bisa dikuasai dengan kebijaksanaan, dengan polisi maupun juga perundang-undangan. Tapi semuanya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat kita. Ini yang harus kita pegang teguh. Karena itu akhir-akhir ini orang mengatakan ini mengenai monopoli, undang-undang monopoli harus segera dilahirkan. Padahal kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, sudah menguasai itu kan berarti monopoli. Ya kan? Monopoli. Jadi kalau kita buru-buru kemudian lantas undang-undang monopoli tidak jelas daripada arahnya, bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Karena itulah dalam rangka ini daripada Orde Baru tidak lantas jelas tidak akan menguasai keseluruhannya menuju kepada etatisme pada penguasaan negara, akan tapi juga bisa menguasai dengan kebijaksanaan maupun polisi maupun juga dengan peraturan perundang-undangan yang semuanya diarahkan kepada sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat Indonesia. Ini tentunya kita sebagai Orde Baru yang sudah melahirkan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahkan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ini harus kita pegang teguh. Ya. Sedangkan dalam rangka penjelasan daripada pasal 33 itu jelas mengatakan bahasanya segala pokok-pokok pemikiran di dalam pasal 33 itu merupakan landasan dasar daripada demokrasi ekonomi. Ya. Itu jelas dalam rangka penjelasan itu. Kemudian lantas mengatakan juga bahasanya produksi oleh rakyat untuk rakyat, kemudian lantas dipimpin dan diawasi oleh masyarakat, itu yang ditujukan adalah kemakmuran masyarakat, rakyat, bukan kemakmuran seorang-seorang, itu. Sedang dikatakan bahasanya bangun ekonomi yang paling cocok adalah koperasi, itu. Inilah dengan hasilnya koperasi itu mutlak sudah katakan tadi suatu amanat, itu harus amanat yang diberikan. Tapi kalau kemudian lantas sekarang kita melihat kenyataan, mungkinkah koperasi itu segera kita andalkan itu untuk dapat membangun termasuk daripada proyek-proyek yang besar itu yang seharusnya dikuasai oleh negara. Tapi kalau negara tidak mampu, apakah kita akan biarkan? Kemudian kita menunggu sampai mampu, gitu. Sedangkan daripada koperasi jelas memang belum mampu. Karena itu lantas sekarang siapa ini? Dengan sini juga potensi yang kita miliki adalah daripada swasta. Tapi jelas kita tidak boleh memisahkan bahwa apapun swasta yang kita beri kepercayaan, bukan lantas karena kita membiarkan ekonomi dikuasai oleh swasta orang seorang untuk kemakmuran, tapi untuk kemakmuran dan kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia itu. Karena sebagaimana juga sekarang pengalaman ini negara yang ingin menerapkan sosialisme seperti Burma itu ingin menerapkan sosialisme ala Burma. Mereka mengadakan menutup diri, isolasi gitu. Dulu saya pernah berdebat tahun 70-an dengan Jenderal Lewin gitu. Dan beliau ingin menetapkan demikian, saya mengatakan saya kira tidak mungkin itu karena memang kita terbatas, kita memang tidak bisa hidup sendiri, kita harus kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Ternyata apa? Sampai sekarang gagal total daripada kemakmuran rakyat, kesejahteraan daripada rakyat Burma, Myanmar sekarang. Akhirnya apa? Setelah melihat kok Indonesia kok lain gitu. Akhir semuanya sekarang menteri-menteri semua dikirimkan ke Indonesia untuk mempelajari daripada semuanya itu. Ini mana letak daripada kesuksesan daripada Indonesia. Berarti lantas sudah menyadari bahasanya sistem isolasi
politik isolasinya dengan menerapkan sosialisme ala Burma tidak berhasil. Nah, sekarang mulai bahasanya Indonesia pada waktu mengatakan kita daripada Indonesia tidak mengambil sistem sosialisme, tapi mengambil daripada sistem Pancasila. Ialah sistem yang sesuai dengan kebudayaan daripada kita. Saya katakan bahwasanya sistem Pancasila itu saya katakan bahwasanya sistem yang sosialistis, religius, bukan sosialisme, tapi sosialistis religius. Sedangkan daripada sosialisme ada tidak. Ini akan kita buktikan pada waktu ini mengatakan dengan Jenderal Newin, ya tinggal nanti kita lihat saja sejarah nanti akan menjadi saksi siapa yang benar. Nah, sekarang Jenderal Newin sudah tidak dalam jabatan, sudah pada yang muda baru lantas mengetahui kalau itu pun keliru dan salah. Nah, sekarang banyak akan belajar sampai kepada apa? Perubahan daripada Undang-Undang Dasar itu akan jiplak saja daripada Undang-Undang Dasar 45 daripada kita kirim ke sana terserah masa bodoh. Barangkali akan jiplak begitu tuh ganti kata-katanya terserah, tapi mengatakan jiwa daripada susah-susah untuk mencari itu lebih baik ya sudah gitu saja. Jadi masalahnya sekarang mengenai soal koperasi. Terus koperasi jelas itu adalah merupakan suatu tugas yang dipercayakan kepada kita dalam rangka membangun ekonomi itu. Kita telah membangun daripada koperasi sejauh mungkin menghimpun daripada potensi yang dimiliki daripada rakyat. Justru yang kecil itu kalau kita himpun bersama akan menjadi potensi yang kuat pula. Karena ada sasaran yang jangka pendek yang akan dicapai oleh Orde Baru pada waktu itu adalah cukupnya pangan, cukupnya sandang, cukupnya papan. Lantas pendidikan dan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan daripada ekonomi. Karena itu lantas sekarang dengan sendirinya lantas kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Sebagian besar dari rakyat Indonesia itu adalah rakyat di desa, tinggal di desa, rakyat petani itu. Dan kemakmuran dengan sendirinya juga kalau dipetui daripada pangannya. Oleh karena itulah daripada mencukupi pangan itu menjadi prioritas yang pertama. Ini hanya bisa dilaksanakan dengan mengarahkan segala potensi yang dimiliki oleh rakyat yang tinggal di desa. Tentunya rakyat di desa adalah memang keadaannya memang sangat memprihatinkan. Sebagai satu misal dan gambaran, tadi untuk dapat memberi penjelasan kenapa ada orang mengatakan ini pemerintah seolah itu hanya memikirkan KUD, koperasi unit saja. Apa ada alasannya sebetulnya? Kenapa kita prioritaskan? Tapi dalam rangka memprioritaskan KUD bukan berarti lantas melupakan daripada koperasi primer non KUD. Tidak. Tapi yang diutamakan pada waktu itu adalah koperasi unit desa. Apa sebabnya? Ya tadi dalam satu mengenai mencukupi kebutuhan pangan. Ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan pertanian, dengan mengerahkan daripada kemampuan yang ada pada rakyat. Sedang rakyat kita pada waktu itu terus terang aja daripada angka-angka yang memang ada bahasanya pada permulaan daripada pembangunan 5 tahun pertama. Rakyat kita, petani yang tinggal di desa, terutama daripada petani kita, yang jumlahnya kurang lebih 18.750.000 daripada petani penggarap sawah, itulah 11 juta daripada rakyat kita itu memiliki tanah di bawah setengah hektar. Di antaranya daripada 11 itu memiliki tanah di bawah daripada 6 juta rakyat memiliki tanah di bawah daripada seperempat hektar. Seberapa hektar itu kan ukuran dari 50 kali 50 sebagai sumber penghidupannya, bagaimana bisa cukup? Kan itu harus kita mencari terobosan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi per hektar sehingga produksi akan naik. Kalau produksinya naik, pendapatan daripada petani dengan akan naik, lantas kebutuhan nasional daripada beras akan dicukupi. Yang tadinya adalah biasa kita mengimport kemudian bisa diatasi. Itulah sebabnya kita dahulukan daripada pembentukan koperasi-koperasi dengan
membentuk koperasi unit desa, menggabungkan daripada beberapa desa. Karena desa administratif belum tentu mempunyai kekuatan ekonomi, tapi kita gabungkan beberapa desa menjadi unit ekonomi. Disitulah kita bentuk daripada koperasi unit desa tersebut. Karena masalahnya dalam rangka pengeterapan teknologi, rakyat yang lahannya sempit. Nah, kemudian untuk meningkatkan produksi dengan usaha yang kita namakan intensifikasi dengan panca usaha menggunakan bibit unggul, kemudian pupuk, obat-obatan, irigasi dan cara tanam yang baik, ternyata memang bisa menaikkan produksi per hektar. Dengan cara tradisional maksimum hanya 2 ton tiap hektar. Tapi kemudian Anda menggunakan intensifikasi dengan panca usaha tadi, dengan dikerjakan tiap-tiap orang, bisa double menjadi 4 ton. Kemudian secara kelompok, dan kemudian lebih terpadu bisa double lagi menjadi 8 ton. Yang akhir-akhir ini kemudian kita tingkatkan lagi dengan merubah caranya daripada penggunaan pupuk urea yang biasanya dengan curah, kemudian kita rubah untuk menjadi tablet, bisa menghemat pupuknya dan tambah daripada produksinya. Karena bisa menghemat 20%. Karena kalau dengan curah itu ya disebarkan demikian, dengan sebelumnya masuk tanah itu sudah terbawa air. Kemudian lantas karena angin besar nyangsang pada pohon-pohon. Ini 20%. Sehingga dengan tablet tersebut bisa menghemat 20% daripada biaya, produksinya bisa naik 10%. Nah, tentu menguntungkan antara lain. Dengan demikian mutlak itu diperlukan. Sedangkan rakyat tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk membeli sarana produksi. Apakah membeli pupuknya, membeli obat-obatan, bibit itu tidak punya. Jadi yang demikian memang harus segera pemerintah berusaha melewati bimas bimbingan massa disediakan daripada semuanya. Apakah itu menaik kreditnya untuk memungkinkan dia membeli daripada sarana produksi, maupun juga mengenai penyaluran sarana produksi, dan setelah produksi berhasil kemudian menampung daripada produksi dalam rangka processing sama marketing. Nah, unsur-unsur itu memang diperlukan, karena itulah dibentuk koperasi unit desa yang ada 3 daripada unsur-unsur semuanya itu. Dan ternyata bahwasanya walaupun seluruhnya itu adalah belum sempurna, ternyata memang bisa membuktikan itu Indonesia yang tadinya merupakan pengimpor beras yang terbesar di dunia tahun 84 itu bisa swasembada. Walaupun makan waktu berapa? Dari tahun 68 sampai kepada 84 baru bisa swasembada beras. Nah, sekarang tinggal mempertahankan. Ini kan satu bukti bahwa saya melewati intensifikasi dengan sistem penyaluran, melewati organisasi daripada koperasi unit desa, terus koperasinya bisa berhasil swasembada secara nasional, dan juga bisa menaikkan pendapatan daripada petani-petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu. Walaupun demikian ternyata memang belum bisa berkembang dengan baik gitu. Misalnya ada gangguan pada waktu itu karena untuk membeli sarana produksi harus membeli uang kita berikan kredit pinjaman, ada yang tidak kembali dan sebagainya. Tapi secara total kalau kita lihat hasilnya secara nasional seimbang lah itu. Karena swasembada sama pendapatan daripada petani naik. Pendapatan petani daripada naik berarti daya beli daripada petani naik. Berarti produk-produk lainnya di luar daripada petani ada yang membeli daripada semuanya. Inilah antara lain kenapa daripada pemerintah terlalu KUD sentris, hanya KUD saja yang diperhatikan, karena memang mutlak dalam rangka mencukupi kebutuhan daripada pangan. Sebab memang pada waktu yang lampau itu kalau dan sampai sekarang saya kira demikian, begitu pangan isi perut daripada rakyat terlambat datangnya, bukan karena produksi, terlambat datangnya distribusi saja, sudah mempengaruhi daripada harga, berarti inflasi dan naik, mempengaruhi daripada harga-harga lainnya, berarti lantas sekarang ekonomi kita terganggu. Karena itu ingin saya jelaskan bahwa ini benar-benar itu merupakan suatu perjuangan yang tidak ringan. Sejak mulai lahirnya Orde Baru, kemudian secara bertahap bisa menghasilkan daripada produksi beras yang cukup, menaikkan daripada
pendapatan petani. Setelah kemudian kita bisa sampai sekarang barangkali jumlah KUD itu sudah meliputi 8.873 KUD daripada 8.873 KUD. Itu saja yang mandiri baru separuhnya, baru 4.934. Berarti masih 3.939 belum mandiri. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, yang terus-menerus harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebetulnya, seperti saya katakan, sebetulnya ya bukan KUD sentris, yang jumlahnya hanya 8.873 tadi. Dengan koperasi-koperasi non-KUD, ternyata juga berkembang dengan baik. Misalnya jumlah daripada koperasi yang diberatkan bersimpan pinjam, itu jumlahnya melebihi daripada KUD, kurang lebih sudah 15.756. Itu daripada koperasi yang memelihara, memperhatikan atau mengurusi mengenai soal simpan pinjam saja. Kemudian lantas koperasi non KUD lainnya, dan koperasi primer lainnya, itu juga lebih banyak, kurang lebih sudah 188 itu koperasi primer. Itu belum mengenai koperasi yang kemudian ada di pegawai negeri, angkatan bersenjata, kemudian sampai kepada pemuda dan sebagainya, sampai kepada pesantren. Ini pun juga baru ada berapa itu yang bisa dibangun, antara 7.000 lebih, baru 344 daripada pesantren yang kemudian membangun daripada koperasi. Tapi sudah dimulai itu. Jadi dengan demikian sebetulnya juga nggak benar kalau pemerintah itu hanya memikirkan KUD saja. Nyatanya jumlahnya non KUD lebih banyak daripada semuanya. Hanya memang keseluruhannya itu belum bisa berkembang dengan baik. Inilah tantangan. Apa sebabnya? Sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan daripada pengembangan koperasi itu, baik mengenai pengurusannya maupun juga mengenai manajer daripada koperasi tersebut. Nah, ini perlukan daripada pendidikan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya jumlah koperasi yang memang menurut sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus kita tonjolkan, itu dengan sendirinya masih banyak diperlukan tenaga ahli. Pengurus-pengurus atas dasar pengertian, kesadaran, tapi manajer koperasi teknis itu harus betul-betul bisa menguasai, mengelola daripada koperasi-koperasi tersebut. Ini yang tentunya pendidikan, latihan itu sangat diperlukan, dan mudah-mudahan sudah ada pun juga akan bisa. Kemudian dan masalah lantaskan ada kekhawatiran biasanya. Ini koperasi itu sebagai penguasa untuk koperasi primer. Kemudian lantas sekundernya apakah puskot maupun inkutnya dengan sini belum berjalan dengan baik. Tapi yang kita utamakan memang primernya itu harus betul-betul bisa berjalan. Tidak bisa menangani daripada perusahaan-perusahaan yang besar. Yang memang kita harus berani mengoreksi diri, hati mawas diri. Memang tidak mampu kok akan mengurusi daripada yang besar. Karena dengan dirinya lebih baik kita belum mampu, kecil, memperkuat diri. Kalau bisa memperkuat diri dari berbagai koperasi, ya akan merupakan potensi yang besar. Akan bisa sama-sama kuatnya potensi yang dimiliki oleh yang besar-besar non-koperasi tersebut. Apakah oleh pemerintah, BUMN, maupun juga daripada swasta. Tapi masalahnya tidak perlu khawatir bahwasanya ini seolah-olah sekarang yang besar dalam pembangunan ekonomi kok hanya swasta saja. Bagaimanapun juga swasta ini merupakan potensi, aset yang harus kita gunakan dalam rangka. Kalau tidak kita menunggu, ya kita sudah ketinggalan dengan negara-negara lain. Tapi jelas bahwasanya segala swasta tidak terlepas, apapun juga yang dilakukan oleh swasta harus kita arahkan dikuasai oleh negara sebesar-besar daripada kemampuan rakyat. Sehingga dengan demikian maka kita bisa mengambil bijaksana. Tapi sebetulnya